Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan rasa sedih kita berkumpul di rumah ini, di rumah Ibu Agus Wardi. Kita berkumpul di sekeliling jenazah ini. Kita sedih atas kematian saudara kita Ignatius Triwibowo. Namun kita harus menghadapi peristiwa ini sebagai orang beriman. Kita menaruh kepercayaan dan harapan kepada Kristus Tuhan kita yang mengalahkan kematian dengan kebangkitan dan mendahului kita untuk memasuki ke dalam alam kebangkitan dan juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Maka marilah kita dalam upacara ini merenungkan kerahiman Tuhan, asal dan tujuan hidup kita sambil mohon agar saudara kita Ignatius Triwibowo ini diterima dalam kemuliaan abadi. Maka marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita agar Allah berkenan mendengarkan doa-doa dan seruan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendorong saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan kelak mengantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan manusia. Kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu yang sudah berpulang ini Engkau bangkitkan untuk kehidupan kekal. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pembacaan sabda Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan
hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurinya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan lagu antar bacaan, Tuhan berikanlah. Beserta kita. Inilah Injil suci menurut pengarang Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakannya bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam peristiwa kehidupan ini ada yang namanya 5 rahasia kehidupan yang tentunya semua manusia tidak ada yang tahu. Ada yang tahu apa 5 rahasia kehidupan? Yang pertama kelahiran, pertemuan, jodoh, rejeki, dan juga kematian. 5 hal ini tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ia akan mengalami kelima-limanya ini. Secara teristimewa saudara kita Ignatius Triwibowo pada hari ini sungguh mengejutkan, dipanggil oleh Allah Bapa yang ada di surga. Tentunya kita sebagai umat beriman mengetahui selama ini keadaan Mas Bowo baik-baik aja ya, ibu-ibu lingkungan ya. Secara tiba-tiba, secara mendadak, tadi pagi saya ditelepon kalau nggak salah sekitar jam 4. Itu menerima kabar, saya bacanya sekitar jam 5:30 bahwa Mas Ignatius Triwibowo ini telah dipanggil oleh Allah Bapa di surga. Peristiwa kematian, peristiwa yang sungguh mengejutkan, peristiwa yang sungguh sangat di luar nalar, dan juga sungguh sangat tidak kita duga-duga. Bagaimana kita akan mati dan kapan kita akan mati itu semua tidak ada yang tahu. Ini sungguh peristiwa yang sangat di luar dugaan. Saya pun kaget begitu pagi tadi bangun 5:30 mendengar peristiwa tersebut. Lalu posisinya saya di kantor juga mesti masuk pagi. Akhirnya bisa dikondisikan dengan teman, saya tukar schedule, bisa nanti masuk siang untuk mengutamakan ini, mengantarkan saudara kita Ignatius Triwibowo ini supaya bisa beristirahat di dalam peristirahatan yang terakhir di alam kubur. Tentunya kita tadi mendengar kisah dari Ayub, seorang yang beriman, yang sungguh bertakwa kepada Tuhan. Dia sungguh dekat dengan Allah. Dia sungguh dekat dengan Mesias pada zaman kehidupannya. Tetapi anggota keluarganya dan anak-anaknya bermaksiat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan murka, anak-anaknya tiba-tiba mati mendadak. Lalu di situ dengan penuh sesal di ayat 20 sampai dengan 22, Ayub menyesal kepada Tuhan
ia berkabung, mencukur kepalanya, rambut di kepalanya, janggutnya, lalu ia berlutut kepada Tuhan, memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwa anaknya itu diterima oleh Tuhan. Dan kita pun yang berkumpul di sini sama, seperti halnya Ayub. Kita semua yang hadir di sini bagikan orang tua bagi Mas Triwibowo, bagikan saudara, bagikan anak bagi Mas Triwibowo ini. Bersama-sama kita bersatu padu berdoa, memohon kemurahan hati Allah supaya jiwa dari Mas Ignatius Triwibowo ini memperoleh kedamaian. Itu yang tentu kita harapkan. Dan juga bagi keluarga besar, bagi Ibu Agus Wardi yang belum lama mengalami peristiwa duka cita karena mantunya meninggal, terus ini sekarang anak kandungnya. Sungguh luar biasa dan kuat menjadi seorang ibu yang usianya sudah lanjut, dengan semangat hidup yang tinggi, ditempa dengan berbagai cobaan hidup dan pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan warna. Itu pun menjadi motivasi bagi kita, orang-orang muda dan juga keluarga-keluarga muda, bahwa menjadi orang tua itu sungguh bukan hal yang mudah dan juga yang sulit. Dimana melihat kehidupan terjadi naik turun, bahagia sedih itu sudah biasa. Sungguh sangat menjadi panutan. Ibu Agus belum lama berduka cita, kini anak kandungnya pun dipanggil oleh Bapa. Maka bersama-sama kita sebagai umat beriman, seperti hal yang dikatakan oleh Yesus di Injil Yohanes, Tuhan Yesus telah menyediakan rumah, yaitu peristirahatan di surga. Tentunya semua manusia yang meninggal akan melewati yang namanya api penyucian. Seluruh jiwa orang akan dimurnikan dengan kehendak dan kuasa Tuhan, masuk ke alam kematian. Dan kita berharap semoga jiwa Mas Ignatius Triwibowo ini memperoleh rahmat kemurahan hati Allah. Tentunya yang saya kenal seorang pribadi Mas Bowo ini di lingkungan masyarakat sosial tuh dia baik. Sosial bermasyarakat ya. Terkadang sesekali dua kali untuk keperluan lingkungan dia membantu sebagai juru kamera. Dan itu sungguh sangat membantu. Jadi begitu dengan peristiwa ini, kami cukup terpukul dan kehilangan. Hilangnya seksi dokumentasi di lingkungan, karena dia yang biasa mendokumentasikan segala sesuatu kegiatan peribadatan lingkungan, dan sekarang dia yang biasa mendokumentasikan segala peristiwa, sekarang dia yang didokumentasikan. Maka marilah kita bersama-sama bawa di dalam doa, berharap semoga Allah berbelas kasih memberikan tempat yang terbaik bagi jiwa Mas Ignatius Triwibowo. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ya Namamu Maria.
marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasih. Maka marilah bersama-sama kita berdoa umat. Untuk saudara kita yang terkasih, Ignatius Triwibowo, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapa dalam keadaan jiwa yang sudah murni, bagaikan emas dan putih bagaikan salju. Kami mohon. Semoga sesudah segala cobaan ini, ia diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Kami mohon. Semoga Tuhan membalas segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan semua kaum kerabat serta sahabat karib yang ditinggalkannya, serta sanak saudara dan keluarga besarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kepercayaan mereka tidak goyah karena cobaan ini. Sebaliknya dengan penuh iman mengharapkan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dipersilahkan bagi yang memiliki doa secara khusus. Secara khusus ya Tuhan, pada hari ini saya telah berkenan mengambil pulang anak saya Ignatius. Pertama-tama saya mohon pengampunan dosanya sebesar-besarnya, dan semoga keteladanan yang baik bisa menjadi contoh satu sama lain agar bisa kita memenuhi panggilan Tuhan. Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini hari Jumat pertama anak saya berpulang. Beberapa hari yang lalu menanti saya ke Eropa juga berpulang. Terimalah mereka semua, terutama Ignatius Triwibowo. Bawalah bersejarah dunia, ikut dengan kebangkitan Tuhan, dengan sengsara Yesus hari ini. Semoga anak saya juga nanti akan bangkit bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bagi anak saya dan Romo Sylvester kami doakan juga Tuhan, yang telah Tuhan panggil dari Vatikan pada tanggal 15 Agustus. Bunda Maria, bawalah serta Pastor Sylvester dari Vatikan yang meninggal di tempat anak saya di Swedia. Semoga beliau memperoleh damai. Suster, semoga Tuhan bawalah juga anak saya Ignatius bersama Romo Sylvester sama Romo Mode. Semoga mereka menuai kedamaian. Cobaan Tuhan kenapa menghadapi kami. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan lebih kekuatan dari saya dalam usia saya 83 tahun untuk menyaksikan anak saya pergi, karena kematian ada rahasia. Maka kami mohon semuanya serahkan padamu. Jadilah kami yang baik bagi para remaja. Semoga meneladan apa yang diajarkan Vatikan dan kepada uskup kami supaya ringan beban-beban mereka. Semua doa dan puji ini kami aturkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, minta kami agar anak saya ikut serta Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yalah Bapa yang Maha Murah Hati, inilah doa, seruan dan permohonan kami. Kami memohon belas kasih-Mu, condongkanlah tinggal-Mu kepada kami, supaya kami yang sedang berduka cita Kau hibur ini dengan kuasa Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita sertakan juga doa Salam Maria, seperti halnya Bunda Maria dengan hati yang hancur menerima jenazah Yesus dan memangkunya. Bersama-sama kita berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Marilah kita berdoa menutup ibadat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa bagi jiwa saudara kami, Ignatius Triwibowo, yang sudah berpulang ini. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia memuliakan Engkau dengan anugerah kebangkitannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang senantiasa hidup dan berkuasa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua yang dengan rela hati dan rendah hati hadir di sini mendoakan jiwa Ignatius Triwibowo, kita semua memperoleh berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat mendoakan arwah Mas Ignatius Triwibowo sudah selesai. Kita yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan pergi membawa damai. Marilah kita tutup dengan lagu penutup Derek Dewi Maria.
Terima kasih untuk segala partisipasi, kerelaan dan kerendahan hati saudara-saudari sekalian di dalam satu padu doa ibadat bagi jiwa saudara kita Ignatius Tribowo. Semoga kebaikan dan kerendahan hati saudara-saudari sekalian dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Lingkungan. Dipersilakan.